Selamat datang kembali di channel Nonton 10 Menit. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini untuk keberlangsungannya guys. Kali ini kita akan membahas film Godzilla vs Kong. Godzilla vs Kong ini sendiri adalah film keempat dari dunia Monsterverse, yaitu universe tentang para titan dan monster yang merupakan film puncak dari dunia Monsterverse ini. Sebelum kita lanjut ke cerita Godzilla vs Kong, ada baiknya sedikit flashback tentang dunia Monsterverse ini. Monsterverse ini merupakan karya dari penulis dari Mark Borenstein, penulis Hollywood untuk reboot film Godzilla pada tahun 2014 kemarin, dan berkembang menjadi Monsterverse ini serta diproduksi oleh Legendary Pictures. Keseluruhan cerita Monsterverse ini terbagi dari 4 film, yaitu Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of Monsters, dan Godzilla vs Kong. Serta ada lagi 5 komik booknya yang bisa kamu baca untuk mengerti keseluruhan dari dunia Monsterverse ini. Diceritakan dalam dunia Monsterverse bahwa para Titan sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Masehi. Para Titan bisa hidup dengan menyerap radiasi bumi yang masih tinggi pada zaman dahulu. Tapi ketika radiasi lama-lama menghilang dari muka bumi, para Titan pun mengalami hibernasi, termasuk Godzilla yang masuk jauh ke dalam laut untuk menyerap energi dari inti bumi, termasuk terjadinya perang besar antara spesies Godzilla dan spesies Kong di Hollow Earth pada masa lalu. Lalu pada tahun 1946 didirikan sebuah organisasi bernama Monarch, sebuah organisasi yang khusus menyelidiki MUTO, yaitu singkatan dari Massive Unidentified Terrestrial Organism atau yang biasa disebut dengan Titan. Dan setelah Monarch didirikan, dua Titan yaitu Godzilla dan Shinomura terlibat dalam pertempuran panjang yang membuat Monarch bekerja sama dengan militer Amerika untuk memancing mereka dan membunuhnya dengan bom atom pada tahun 1954. Bom ini membunuh Shinomura, tapi justru membuat Godzilla tidak mati dan malah semakin kuat. Sementara itu di tahun 1973 di film Kong Skull Island, kita bisa melihat Monarch yang diwakili oleh William Randa, Houston Brooks, dan San Lin melakukan perjalanan ke Pulau Tengkorak dan bertemu dengan Kong, penguasa di sana yang bertarung dengan musuh buyutannya yaitu Skull Crawlers, dan Kong pun menang namun memakan banyak korban. Salah satunya yaitu anggota dari Monarch yaitu Will Randa. Juga diceritakan anak dari Houston Brooks dan San Lin yang bernama Aaron Brooks melakukan perjalanan kembali ke Skull Island dan dia bertemu dengan MUTO lainnya atau Titan lainnya yaitu Dead Jackal, Siren Jaw, dan Swarm Locust. Beruntung mereka masih diselamatkan oleh Kong. Pada tahun 2014 di film Godzilla, kita melihat menetasnya dan kebangkitan pasangan MUTO yang membuat sarangnya di Janjir Jepang untuk menyerap radiasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir di sana. Godzilla pun muncul dan membunuh kedua MUTO tersebut. 5 tahun setelahnya, seorang ilmuwan Dr. Emma Russell menggunakan alat bernama Orca, sebuah alat yang dapat berkomunikasi dengan para Titan dan ditemukannya bersama suaminya sebelumnya. Dr. Emma bekerjasama dengan kelompok teroris untuk membangun Titan lainnya yaitu King Ghidorah, Rodan, dan Mothra agar mereka menguasai bumi dan mengembalikan keseimbangan bumi kembali. Namun justru King Ghidorah ternyata bertujuan untuk menghancurkan bumi. Namun pada akhirnya Godzilla muncul dan dengan bantuan dari Mothra berhasil mengalahkan Ghidorah dan menjadi pemimpin atas Titan lainnya. Berlanjut ke islaman terakhir dari Monsterverse yaitu pertarungan antara dua Titan penguasa yaitu Godzilla vs Kong. Film Godzilla vs Kong ini disutradarai oleh Adam Wingard, sutradara dari beberapa film yaitu Blair Witch dan Death Note. Film ini juga merupakan film ke-36 dari keseluruhan franchise Godzilla dan film ke-12 dari keseluruhan film King Kong. Film Godzilla vs King Kong sendiri ini sebenarnya telah ada dengan judul yang sama yaitu pada tahun 1962 dan film ini memiliki ending yang berbeda antara versi Jepang dan Amerikanya. Film Godzilla vs Kong tahun 2021 ini tidak memiliki hubungan apapun dengan versi 1962-nya. Film Godzilla vs Kong ini bersetting 5 tahun setelah pertarungan terakhir Godzilla dengan Ghidorah yang diceritakan Kong dalam pengawasan ketat dalam sebuah dom raksasa Monarch di Skull Island. Kong berteman baik dengan Jia, seorang anak keturunan terakhir dari suku Iwi. Suku Iwi sendiri adalah suku asli dari Skull Island yang muncul dalam film Kong Skull Island dan komik The Birth of Kong. Jia adalah seorang tunarungu yang diadopsi oleh seorang ahli bernama Elaine Andrew yang diperankan oleh Rebecca Hall. Di sisi lain diperkenalkan Bernie Hayes, seorang karyawan dari Apex Cybernetics, perusahaan yang bergerak di bidang robotik dan AI. Bernie mempunyai podcast yang membahas teori konspirasi tentang Titan dan suatu hari dia mengakses data rahasia perusahaan untuk podcastnya dan menemukan pengiriman tidak wajar dari perusahaannya tersebut dan rahasia dari perusahaannya. Ketika sedang melakukan aksinya tiba-tiba muncul peringatan akan adanya Titan dan benar saja Godzilla datang dan menghancurkan fasilitas Apex tersebut. Di sisi lain, CEO dari Apex Cybernetics yang bernama Walter Simon berusaha merekrut Nathan Lin, seorang ilmuwan dari Monarch dan juga penulis buku dari Hollow Earth. Nathan Lin diperankan oleh Alexander Skarsgård yang beberapa filmnya cukup tidak kenal. Walter Simmons mengajak rekannya Ren Serizawa dan Serizawa yang diperankan oleh Shun Oguri adalah anak dari Ishiro Serizawa, seorang ilmuwan dari Monarch yang mengorbankan dirinya di film Godzilla King of Monsters agar bisa membangkitkan Godzilla untuk melawan Ghidorah. Walter Simmons mengungkapkan tentang bumi berongga atau Hollow Earth yang mereka teliti dan adanya energi yang kuat untuk mengalahkan Godzilla dikarenakan Godzilla yang kini menjadi ancaman untuk manusia dan juga kendaraan temuan mereka yang bernama Hives untuk bisa bertahan dari pembalikan gravitasi yang sebelumnya menewaskan kakak dari Nathan Lin. Nathan Lin mengajak Elaine Andrew dan membujuknya untuk mengajak Kong agar mengantar mereka ke Hollow Earth karena dipercaya Hollow Earth adalah tempat dari nenek moyang Kong berasal. Mereka pun menidurkan Kong dan membawanya dengan bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Jia yang selama ini ternyata mampu berkomunikasi dengan Kong mengatakan bahwa Kong sedih dan marah serta meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanannya ternyata Godzilla menyadari keberadaan Kong dan berusaha menyerangnya. Godzilla berhasil membalikkan kapal pengangkut yang membawa Kong
Dr. Lee membebaskan Kong dan pertarungan Kong dan Godzilla babak pertama pun terjadi. Kong kewalahan karena pertarungan dalam air yang memang menjadi keahlian Godzilla. Para kapal angkatan laut mematikan seluruh aliran listriknya sehingga Godzilla yang melihat hal tersebut ditambah Kong yang tergeletak lemas merasa sudah menang lalu pergi. Di sisi lain, Madison Russell, anak dari Dr. Emma dan Mark Russell, pencipta orka di film Godzilla King of Monsters, adalah penggemar berat dan pendengar setia dari Bernie, si karyawan Apex. Madison yang diperankan oleh Millie Bobby Brown, pemeran Eleven di Stranger Things, mengajak Josh temannya untuk melacak serangan Godzilla. Mereka pun berhasil melacak dan menemui Bernie dan mengajak untuk bergabung dalam investigasinya. Mereka bertiga lalu menyusup ke fasilitas Apex yang hancur dan menemukan telur-telur dari Skullcrawler, musuh yang dikalahkan Kong di Skull Island, dan tanpa sengaja mereka terbawa dengan monorail Apex menuju fasilitas Apex di Hong Kong. Ketika tiba, mereka dikejutkan dengan kehadiran Mechagodzilla, robot berbentuk Godzilla yang dikendalikan oleh Ren melalui hubungan neural yang sedang melakukan uji coba dengan melawan Skullcrawler dan dengan mudah membunuhnya dengan kemampuan atomic breath-nya yang serupa dengan Godzilla. Tapi sesudahnya Mechagodzilla kehabisan daya dan Walter Simon mengatakan energi dari Hollow Earth akan memberikan daya yang cukup untuk Mechagodzilla. Madison menyadari bahwa alasan itulah mengapa Godzilla menyerang fasilitas Apex sebelumnya. Mereka juga menemukan fakta bahwa Apex menggunakan tengkorak dari Ghidorah yang dikalahkan Godzilla sebelumnya untuk menjadi penghubung syaraf dengan Mechagodzilla. Untuk menghindari serangan lanjutan dari Godzilla, Kong pun dibawa melalui udara ke Antartika, tempat masuk pintu Hollow Earth. Jia pun membujuk Kong untuk masuk dengan mengatakan bahwa keluarganya mungkin ada di sana. Kong pun masuk diikuti oleh 3 pesawat Hughes. Mereka berhasil dengan selamat sampai di Hollow Earth yang ternyata memiliki habitat mirip dengan Skull Island, tempat tinggal Kong. Sempat diserang Warbats, monster terbang berukuran raksasa, tapi Kong berhasil menyelamatkan mereka dan membunuhnya. Kong berhasil menemukan tempat di mana kerajaan Kong sebelumnya berada, serta jejak-jejak dari pertempuran kuno antara Kong dan Godzilla. Kong juga menemukan senjata kuno yang terbuat dari tulang Godzilla. Kong yang menyadari sebuah lubang yang ternyata cocok dengan kapaknya mengaktifkan sumber energi yang dicari oleh Apex selama ini. Apex yang dipimpin oleh Maya Simmons, anak dari Walter Simon, segera mengambil energinya dan mengirimkannya ke fasilitas Apex. Godzilla yang menyadari keberadaan energi dari bawah tersebut menyerang ke bawah dengan atomic breath-nya yang berhasil menembus ke Hollow Earth. Maya yang akan kabur dengan Hughes-nya dihancurkan oleh Kong, dan Kong pun menyambut tantangan Godzilla dengan naik ke atas dan pertarungan babak 2 pun terjadi. Kong dengan kapak atau yang disebut juga dengan Kong's Axe, Kong bisa menahan serangan dari atomic breath-nya Godzilla dan bahkan Kong bisa memberikan serangannya yang bisa mementahkan Godzilla. Tapi Godzilla pun bangkit dan pertarungan berlanjut, dan kali ini Godzilla bisa melukai tangan Kong serta menyudutkan Kong sehingga Kong pun pingsan. Madison, Bernie, dan Josh tertangkap oleh security Apex dan mereka pun dibawa menghadap Walter. Walter tidak menyadari bahwa Ren gagal untuk tersambung dengan Mechagodzilla, bahkan memperoleh kesadarannya sendiri. Mechagodzilla pun membunuh Walter, menyetrum Ren lalu keluar untuk menghancurkan Hong Kong. Godzilla berusaha melawan dan menghentikan Mechagodzilla, tapi Mechagodzilla masih terlalu kuat. Sementara Josh mempunyai ide untuk memutuskan sambungan satelit dengan Mechagodzilla. Jia, Nathan, dan Elan berhasil keluar dari Hollow Earth. Jia mengatakan bahwa jantung Kong melemah. Nathan pun mempunyai ide untuk menghancurkan Hughes dan memberi kejut listrik untuk Kong. Kong pun bisa bangkit kembali. Jia memberitahu Kong bahwa Mechagodzilla lah musuh sebenarnya dan bukan Godzilla. Sementara itu Godzilla yang hampir terbunuh diselamatkan oleh Kong. Keduanya pun bisa bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla dan akhirnya Kong berhasil membunuhnya. Pada akhirnya Godzilla pun meninggalkan Kong dan kembali ke laut, sementara Kong bersama para ilmuwan kembali ke Hollow Earth. Demikian installment terakhir dari Monsterverse yang ditutup oleh Godzilla vs Kong. Belum ada pengumuman apakah Monsterverse ini berlanjut atau apakah akan ada Godzilla vs Kong jilid kedua lainnya. Demikian, terima kasih.